pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu, di mana kita akan melanjutkan materi minggu kemarin mengenai hukum Hess berdasarkan diagram tingkat energi. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai penentuan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Langsung saja kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada penentuan entalpi reaksi, di mana hukum Hess ini menyatakan bahwa perubahan entalpi tidak bergantung pada jumlah tahapan reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari reaksi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penentuan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau yang disebut dengan delta H reaksi berdasarkan delta HF. Nah, di mana sih ada rumusnya? Delta H reaksi sama dengan delta HF produk dikurangi dengan delta HF reaktan. Pada suatu reaksi kimia, A ditambahkan B akan menghasilkan C ditambahkan dengan D, di mana di sebelah kiri A ditambah B disebut dengan reaktan, sedangkan C ditambahkan dengan D disebut dengan produk. Nah, untuk lebih mudahnya, delta H reaksi ini kita hafalkan sebagai delta HF sebelah kanan dikurangi dengan delta HF sebelah kiri. Nah, kita lanjutkan pada contoh soal yang pertama, di mana diketahui data berikut, delta H pembentukan C3H8 atau yang disebut dengan gas propana, jumlahnya min 24,8 kJ per mol. Dan delta H pembentukan CO2 dalam bentuk gas itu min 94,7 kJ per mol. Delta H pembentukan H2O liquid itu berjumlah min 68,3 kJ per mol. Sedangkan di sini yang ditanyakan, hitunglah delta H pembakaran dari C3H8 atau dari gas propana. Nah, kita tulis dulu reaksinya, di mana C3H8 kalau dibakar itu selalu ditambahkan dengan O2. Nah, lalu hasil dari pembakaran hidrokarbon itu akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Selanjutnya kita samakan dulu koefisiennya, baik yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri. Di mana yang dibakar C3H8 koefisiennya tidak boleh diubah. Dia harus tetap 1 mol sesuai dengan definisi entalpi pembakaran, yaitu pembakaran 1 mol zat. Sedangkan untuk koefisien yang lainnya itu dapat diubah. Nah, selanjutnya kita samakan koefisiennya baik yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Di mana di sebelah kiri C-nya ada 3, sedangkan di sebelah kanan C-nya hanya ada 1, berarti agar sama kita tulis di sini 3. Nah, sedangkan di sini ada hanya 8. Di sebelah kanan hanya ada 2. 2 kali berapa yang hasilnya 8, yaitu 4. Berarti kita tulis koefisiennya 4. Nah, selanjutnya kita samakan untuk jumlah O-nya, di mana O di sebelah kanan ini terdapat 2 dikali 3, 6, ditambah 4 dikali 1, berarti 4. Berarti jumlah O di sebelah kanan itu ada 10. Berarti untuk sebelah kiri harus berjumlah 10 O juga. Berarti 2 dikalikan berapa yang hasilnya 10, yaitu 5. Jadi, jumlah atom baik yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri telah setara. Selanjutnya, kita tuliskan rumus dari delta H reaksi adalah dari delta HF
sebelah kanan dikurangi dengan delta HF sebelah kiri. Dilihat dari reaksi yang sebelah kanan, di mana 3 dikali delta HF CO2 lalu ditambahkan dengan 4 dikali delta HF dari H2O dikurangi untuk yang sebelah kiri, berarti sebelah kiri ini ya, yaitu koefisiennya 1, berarti 1 dikalikan dengan delta HF C3H8. Kenapa hanya C3H8 saja yang dituliskan, di mana O2-nya tidak dituliskan? Karena O2 di sini adalah unsur, sedangkan delta HF unsur itu adalah 0. Jadi tidak perlu dituliskan, cukup hanya yang C3H8-nya saja. Kita masukkan angka-angkanya, di mana 3 delta HF dari CO2, di mana jumlahnya min 94,7. Kita tulis min 94,7 ditambah dengan 4 dikali delta HF dari H2O, jumlahnya min 68,3. Dikurang 1 dikali delta HF dari C3H8, yaitu min 24,8. Berarti 1 dikali min 24,8. Langsung kita jumlahkan. Yang ini berjumlah min 557,3 ditambah dengan ini min dikali min, hasilnya jadi plus 24,8. Maka hasilnya min 532,5 dengan satuan kilojoule per mol. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2, di mana di sini entalpi pembakaran asetilena adalah min 1300 kJ per mol. Yang ditanyakan, tentukan besarnya entalpi pembentukan asetilena atau C2H2 jika diketahui delta HF dari CO2 sebesar min 395 kJ per mol dan delta HF H2O sebesar min 285 kJ per mol. Untuk langkah yang pertama, kita tuliskan reaksi pembakarannya, di mana di sini ada C2H2, di mana pembakaran itu selalu ditambahkan dengan O2 yang menghasilkan CO2 ditambah H2O. Di mana untuk delta H-nya ini diketahui bahwa min 1300 dengan satuan kilojoule per mol. Kita samakan dulu baik yang sebelah kanan maupun sebelah kiri, yaitu jumlah atomnya. Tapi perlu diingat, untuk zat yang dibakar yang ini, koefisiennya tidak boleh diubah karena dia harus 1 mol, sesuai dengan definisi dari entalpi pembakaran zat, di mana yang dibakar itu harus 1 mol. Sedangkan untuk yang lainnya, koefisiennya itu dapat diubah atau disetarakan. Tinggal kita setarakan, di mana di sini C-nya ada 2, sedangkan di sebelah kanan C-nya ada 1. Berarti
kita tulis di sini koefisiennya 2. Sedangkan di sini hanya ada 2 dan di sini ada 2, berarti sudah sama. Selanjutnya untuk O yang sebelah kanan ini kita jumlahkan dulu. Gimana ini? O-nya ada berapa? 2 kali 2 4. Ditambah di sini O-nya ada 1, berarti jumlah O-nya ada 5. Sedangkan di sebelah kiri O-nya cuma ada 2, berarti 2 dikalikan berapa yang hasilnya 5, yaitu 2,5 atau dapat dituliskan dengan 5/2. Sehingga jumlah koefisien baik yang sebelah kanan maupun sebelah kiri telah setara dan jumlah atomnya juga telah setara. Selanjutnya kita tulis reaksinya, di mana delta H reaksi sama dengan delta HF sebelah kanan dikurang dengan delta HF sebelah kiri. Nah, kita lihat untuk delta HF yang sebelah kanan, berarti yang ini ya. Berarti kita tuliskan 2 dikali delta HF dari CO2 ditambah 1 dikali delta HF dari H2O dikurang untuk delta HF yang sebelah kiri, berarti yang ini 1 dikali delta HF dari C2 H2. Kenapa O2-nya tidak dituliskan? Karena O2 di sini adalah unsur bebas, berarti delta HF-nya itu adalah 0, berarti tidak perlu dituliskan. Nah, langsung saja kita masukin angka-angkanya, di mana 2 dikali delta HF dari CO2 berapa? Min 395 ditambah 1 dikali delta HF dari H2O, yaitu min 285 dikurang delta HF dari C2H2-nya ditanyakan ya. Untuk delta H reaksinya udah diketahui ya, di sini berjumlah min 1300, berarti kita tulis di sini min 1300. Tinggal kita masukkan, kita pindah ruas yang delta HF C2H2 itu di sebelah kiri, delta HF C2H2, karena ini ditanyakan ya, 2 dikali min 395 hasilnya min 790 plus dikali min 285 ditambah, kenapa ini ditambah? Ya, ini pindah ruas ke sebelah kanan, dari yang kiri ke sebelah kanan jadi plus ya, 1300. Maka hasilnya jadi plus 225 dengan satuan kilojoule per mol. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, di mana di sini reaksi pembentukan H2O memiliki entalpi sebesar min 285 kJ per mol dan reaksi pembentukan CO2 sebesar min 393 kJ per mol, dan reaksi pembentukan C2H4 memiliki entalpi sebesar plus 230 kJ per mol,
Sedangkan yang ditanyakan berapakah besarnya jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 0,56 gram gas C2H4 dan diketahui MR-nya sebesar 28. Untuk langkah yang pertama, kita disuruh untuk membuat reaksi pembakaran dari gas etena, di mana untuk C2H4, etena ini pembakaran selalu ditambahkan dengan O2, menghasilkan CO2 ditambahkan dengan H2O. Di mana di sini kita diminta untuk menentukan besarnya entalpi, berarti kita tulis di sini delta H yang ditanya. Untuk langkah yang pertama, kita disuruh untuk menyetarakan baik yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri untuk jumlah atomnya ya juga. Dimana di sini di sebelah kiri C-nya itu 2, sedangkan di sebelah kanan C-nya 1. Berarti kita tulis koefisiennya 2. Di sini hanya ada 4, sedangkan di sebelah kanan hanya ada 2, berarti 2 kali berapa yang hasilnya 4, yaitu 2. Nah, selanjutnya kita jumlahkan O-nya. O yang ini yang sebelah kanan, dimana O-nya ada 2 kali 2, 4 ditambah ada 2, berarti jumlah O sebelah kanan itu ada 6. Nah, sedangkan di sebelah kiri O-nya ada 2, berarti 2 kali berapa yang hasilnya 6, yaitu 3. Oh iya, Ibu ada lupa memberitahu kalau untuk reaksi etenanya itu koefisiennya harus 1, karena dia itu harus 1 mol, sesuai dengan yang contoh soal yang pertama dan yang kedua. Pokoknya untuk reaksi pembakarannya itu harus 1 mol. Selanjutnya kita masukkan rumus, yaitu delta H reaksi sama dengan delta HF sebelah kanan dikurang dengan delta HF sebelah kiri. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Untuk delta HF yang sebelah kanan ini ya, berarti 2 dikali delta HF dari CO2 ditambah 2 dikali delta HF dari H2O. Yang sebelah kiri dikurang 1 dikali delta HF dari C2H4. Nah, mengapa O2-nya tidak dimasukkan? Karena O2 ini termasuk dari unsur bebas, sehingga delta HF-nya itu 0, sehingga tidak perlu dituliskan di sini. Jadi cukup yang etena saja, reaksi etenanya. Tinggal kita masukin angka-angkanya, di mana 2 dikali delta HF dari CO2, di mana CO2 yaitu min 393, berarti 2 dikali min 393 ditambah dengan 2 dikali delta HF dari H2O. H2O mana? Ini min 285, jadi min 285 dimana dikalikan dengan 1 dikali C2H4 plus 230. Maka jumlahnya ini hasilnya akan min itu 1586 dengan satuan kilojoule per mol.
Selanjutnya pada soal yang ditanya yaitu pembakaran 0,56 gram gas C2H4 atau gas etenanya. Berarti di sini kita disuruh untuk mencari mol dari gas etenanya terlebih dahulu. Berarti kita cari ya mol dari C2H4, di mana rumusnya gram per ml, di mana gram dari C2H4 berapa? Yaitu 0,56. Jadi tulis 0,56. ml-nya 28, maka hasilnya yaitu 0,02 dengan satuan mol. Selanjutnya kita hitung lagi entalpi reaksinya, berarti delta H-nya ya. Delta H tinggal kita kalikan dengan hasil ini, yaitu 0,02 mol dikali dengan min 1586, hasilnya yaitu min 31,72 kilojoule. Tapi pada soal ini yang ditanyakan adalah jumlah kalor yang dibebaskan. Berarti kalor di sini tandanya dia berkebalikan dari delta H. Berarti di sini yang tadinya delta H minus, karena dia dibebaskan dan berkebalikan dari delta H, berarti dia hasilnya yaitu plus 31,72 dengan satuan kilojoule. Dia harus diperhatikan ya, kan dia dibebaskan. Saya dibebaskan, jadi jumlahnya yang dari min itu menjadi plus, karena dia kebalikan dari delta H. Jadi kalian harus lebih teliti lagi dalam membaca soal. Baiklah, itulah tadi pembahasan kita mengenai penentuan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar. Nah, di sini Ibu ada latihan soal untuk mengevaluasi diri kalian, apakah kalian telah mengerti dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, kita langsung saja ya untuk latihan soal yang pertama. Diketahui delta HF H2O yaitu berjumlah min 285,5 kJ per mol. Dan delta HF dari CO2 sebesar min 393,5 kJ per mol. Dan delta HF dari C3H8 berjumlah min 103 kJ per mol. Nah, di sini ada dua option yang ditanyakan. Yang pertama yaitu delta H pembakaran C3H8. Nah, perlu diingat untuk pembakaran C3H8 ini pasti selalu ditambahkan dengan O2 yang nantinya akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Nah, kita lanjut untuk option yang B, di mana ditanyakan kalor yang dilepas jika 20 gram C3H8 dibakar sempurna, di mana diketahui AR dari C yaitu sebesar 12 dan AR dari H yaitu 1. Nah, perlu diingat, terlebih dahulu kita rubah gramnya ini menjadi mol, di mana rumus merubahnya itu mol sama dengan gram per ml. Nah, nanti dari jumlah gram ini dikalikan dengan hasil perhitungan option yang A. Kita lanjut ke latihan yang kedua, di mana diketahui delta HF dari CO2 sebesar min 240 kJ per mol. Dan delta HF dari H2O sebesar min 394 kJ per mol. Dan delta HF dari C2H6 sebesar plus 52 kJ per mol. Dimana yang ditanyakan hitunglah kalor yang dilepas pada pembakaran 6,72 liter gas C2H6 pada suhu 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Ini adalah keadaan standar. Dimana rumus untuk merubah menjadi mol yaitu dengan mengkalikan mol dikalikan dengan
tetapan 22,4. Berarti mol dikali tetapan 22,4. Ini rumusnya ya untuk yang liter. Nah, kita lanjutkan ke latihan soal yang ketiga, di mana di sini diketahui data entalpi pembentukan standar dari C3H6 sebesar min 106 kJ per mol dan CO2 sebesar min 394 kJ per mol dan H2O sebesar min 286 kJ per mol. Di sini yang ditanyakan tentukan besarnya entalpi pembakaran dari 0,42 gram C3H6 atau propena. Diketahui ARC adalah 12 dan H yaitu 1. Nah, perlu diingat untuk pembakaran 0,42 gram terlebih dahulu dirubah menjadi mol, di mana rumusnya mol sama dengan gram per ml. Jadi harus kalian ingat ya. Rumusnya Nah, kita lanjutkan ke materi energi ikatan, di mana dalam suatu reaksi kimia itu terjadi reaksi antara atom-atom membentuk suatu senyawa. Dan pada reaksi tersebut akan terjadi reaksi pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan yang baru. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang besarnya energi ikatan, dan energi ikatan juga dapat digunakan untuk memperkirakan nilai entalpi reaksi atau lambangnya yaitu delta HF dalam suatu reaksi kimia. Nah, rumus untuk menentukan delta H atau entalpi adalah jumlah energi pemutusan ikatan dikurangi energi pembentukan ikatan yang baru. Nah, untuk memudahkan biasanya pemutusan ikatan itu ada di sebelah kiri, untuk pemutusan ada sebelah kiri, sedangkan untuk pembentukan ikatan itu ada di sebelah kanan. Maka untuk memudahkan kita mengingat, maka bisa kita tulis rumusnya yaitu delta H sama dengan kiri dikurangi dengan kanan. Jika diketahui data-data energi ikatan suatu senyawanya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal dari energi ikatan, dimana yang pertama yaitu jika diketahui data energi ikatan rata-rata sebagai berikut, dimana C dengan H jumlahnya itu 413 kJ dan Cl dengan Cl yaitu 242 kJ, C dengan Cl jumlahnya 328 kJ dan H dengan Cl jumlahnya 431 kJ. Dimana di sini ditanyakan hitunglah entalpi reaksi dari reaksi kimia yang ada di bawah ini, dimana itu CH4 dalam bentuk gas ditambahkan dengan Cl2 dalam bentuk gas menghasilkan CH3 Cl dalam bentuk gas ditambahkan dengan HCl dalam bentuk gas. Selanjutnya kita gambarkan seperti ini, di mana di sini kan yang diminta yaitu CH3, berarti ada 1 C dan ada H4 di sekitaran C. Berarti ini 1 C dan ada 4 H di sekitaran C. Ditambah dengan di sini diminta Cl2. Berarti di sini ada Cl dengan Cl menghasilkan CH3Cl, berarti ada 1 C dan H3 di sekitaran C. Ini ada 1 C dan ada H sebanyak 3 di sekitaran C dan Cl. Ditambah dengan HCl, berarti kita tuliskan jadi H dengan Cl. Nah, cara untuk menghitung ikatannya kita lihat dulu ya. Ini disebut sebelah kiri sebelum tanda panah, dan ini sesudah tanda panah disebut sebelah kanan. Maka kita tuliskan di sini kiri dan kanan. Selanjutnya kita coret dulu ikatan yang sama antara sebelah kiri ini dan sebelah kanan. Nah, kita lihat ya yang sama. Dimana di sini ada C dan ada C,
CH-nya di sini ada 4 dan ini ada 3. Berarti yang dicoret di sini hanya 3 karena di sebelah kanan hanya itu sebanyak 3. Kita coret ya berarti. Nah, selanjutnya apalagi yang sama? Ada? Tidak ada. Di sini C dengan H, di sini nggak ada. Ini CL dengan CL, di sini adanya C dengan CL dan H dengan CL. Berarti cukup itu saja yang kita coret. Selanjutnya kita tulis ikatan yang tidak dicoret, yaitu ada C dengan H, di mana C dengan H itu berapa? 413. Nah, di sebelah kiri ini ada lagi CL dengan CL. CL dengan CL. Berapa jumlahnya? 242. Nah, terlebih dahulu kita jumlahkan untuk yang sebelah kiri. Karena sebelah kiri udah habis ya. Kita jumlahkan. Maka hasilnya 5, 6, berarti 655. Nah, sebelah kiri sudah kita jumlahkan. Nah, selanjutnya kita ke yang sebelah kanan. Dimana di sini sisanya yaitu C dengan CL, mana jumlahnya C dengan CL 328. 328 dan H dengan CL. H dengan CL 431. Kita jumlahkan. Hasilnya yaitu 7 berarti 759. Selanjutnya sebelah kiri dan sebelah kanan kita jumlahkan, maka kita dapat menuliskan rumusnya yaitu delta H sama dengan kiri dikurangi dengan kanan. Dimana yang kiri yaitu 655 dikurang dengan 759, maka hasilnya yaitu min 104 dengan satuan kilojoule berdasarkan dengan soal. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua, di mana di sini jika diketahui energi ikatan C dengan H berjumlah 413 kJ, C rangkap C berjumlah 609 kJ, H dengan H berjumlah 413 kJ, dan C dengan C berjumlah 347 kJ. Dimana di sini yang ditanyakan, tentukan besarnya entalpi reaksi dalam C2H4 ditambahkan dengan H2 menghasilkan C2H6. Kita lihat dulu untuk C2H4 itu termasuk golongan alkena yang memiliki rangkap 2. Kenapa kita tahu bahwa C2H4 ini termasuk golongan alkena? Karena C2H4 ini memiliki rumus umum yang sama dengan alkena, yaitu CnH2n. Nah, jika kita lihat, kalau C-nya itu adalah 2, maka di sini hanya 2 dikali 2 yaitu 4. Maka gambarnya akan seperti ini, di mana di sini C2H4, ini ya untuk reaksinya. C2H4 berarti dia ada 2C, dia rangkap ya, C2H4 dengan H ada 4 di sekitaran C rangkap 2-nya. Ditambah dengan H2, berarti H dengan H menghasilkan C2H6. Berarti ada 2C menghasilkan C2H6, maka C-nya ada 2 yang dikelilingi dengan H sebanyak 6. Mengapa tadi di sini dia rangkap 2? Karena itu ya, dari keterangan di sini mana CnH4 itu merupakan golongan alkena yang memiliki rangkap 2. Maka kalau dia C2H4 berarti untuk C rangkap C-nya kita tuliskan di sini menjadi rangkap. Untuk C6H6 itu termasuk dari alkana ini, itu adalah alkana.
karena dia memiliki rumus umum yaitu Cn H2n ditambah 2. Jika Cn-nya itu 2, maka H-nya 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 2, 6. Makanya C2H6 ini disebut juga alkana. Itu perbedaan dari C2H4 dan C2H6. C2 itu alkena, C2H6 itu alkana. Setelah kita menggambar ikatan yang ada pada reaksi kimia tersebut, kita melihat sebelah kiri sebelum tanda panah itu disebut dengan kiri. Sini kita sebut kiri ya, kiri. Dan sesudah tanda panah itu disebut dengan kanan. Sama caranya seperti tadi, kita coret baik yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di situ ada lagi yang sama? Tidak ada. Berarti sekarang kita tuliskan ikatan yang tidak dicoret. Kita tuliskan yang tidak dicoret, yaitu ada C dengan C yang sebelah kiri dulu ya. Itu jumlahnya 609. Di situ ada H dengan H, jumlahnya 413. Kita jumlahkan, karena di sini hasilnya itu 1041. Nah, kita lanjutkan untuk yang sebelah kanan, di mana yang tidak dicoret itu ada C dengan C, jumlahnya C dengan C 347. Di situ ada C dengan H. C dengan H, karena ini ada 2, berarti dikali dengan 2. Berarti 2 dikali CH berapa? 413. Maka di sini hasilnya 826. Maka kita jumlahkan, hasilnya yaitu 1173. Nah, baru kita masukkan rumusnya, yaitu delta H sama dengan kiri dikurangi dengan kanan, di mana kiri itu berjumlah 1041 dikurangi dengan 1173, hasilnya minus 132 dengan satuan kilojoule berdasarkan atau sesuai dengan soal. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga, di mana di sini jika diketahui energi ikatan rata-rata C dengan H jumlahnya 415 kJ, O rangkap O yaitu jumlahnya 495 kJ, C rangkap O jumlahnya 745 kJ, dan O dengan H jumlahnya 467 kJ. Nah, di sini O selalu rangkap 2, karena O itu harus memiliki 2 ikatan supaya dia stabil. Nah, yang ditanya di sini adalah tentukan besarnya entalpi reaksi dari CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan 2H2O. Nah, kita gambarkan di mana di sini CH4, berarti di sini ada 1C dan ada H4 di sekitaran C. Ada 4 ya, itu 2, 3, 4. Dan ini ada 2O2, di mana di sini cara menulisnya, 2-nya ditulis baru dikalikan dengan O rangkap O, seperti yang ada pada soal. Lalu menghasilkan CO2. Penggambaran CO2 adalah sebagai berikut, di mana O rangkap 2C rangkap 2O. Kenapa seperti ini? Karena C itu sifatnya harus memiliki 4 ikatan di sekitarnya. Jadi harus rangkap dengan O di sebelah kiri maupun O di sebelah kanan. Lalu ada 2H2O, di mana penggambarannya seperti ini, di mana 2 dikalikan dengan HO atau bisa juga disebut
O dengan H, karena di sini nggak ada ya HO, tapi adanya OH. Ini bisa juga disebut OH atau HO, sama aja. Nah, untuk yang sebelah kiri, sebelum tanda panah yang ini itu dikatakan sebelah kiri. Sesudah tanda panah disebut dengan sebelah kanan, ya. Nah, kita lihat baik yang sebelah kiri mau sebelah kanan, apakah ada yang sama ikatannya. Nah, setelah kita lihat ternyata tidak ada yang sama pada gambar. Nah, sehingga kita tinggal memasukkan seluruh ikatan yang ada pada yang kiri maupun yang kanan. Langsung saja, di mana di sini ada CH, di mana CH-nya ada 4, berarti 4 CH, di mana 4 dikali dengan CH berapa? 415. Hasilnya 1660. Baru ini ada 2 O rangkap O. 2 dikali O rangkap O, di mana 2 dikali O rangkap O itu berjumlah 495. Maka hasilnya 990. Jika dijumlahkan hasilnya 2650. Lanjut untuk ikatan yang sebelah kanan, di mana di sini ada O rangkap C rangkap O, maka kita tulisnya 2 C rangkap O, karena ada 2 ya, C rangkap O. Itu 2 dikali C rangkap O berapa? 745. Maka hasilnya 1490. Lanjut 2HO. Katanya dibilang bisa disebut dengan O dengan H atau H dengan O, karena di sini adanya O dengan H, berarti kita sebut ini O dengan H. Nah, di sini ada 4 O dengan H. Kenapa 4? Karena ini dihitung 1, 2, dan ini ditambah lagi 2. Berarti ada 4 O dengan H. O dengan H yaitu 4 dikali 467. Jumlahnya 1868. Kita jumlahkan, hasilnya 3358. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus delta H sama dengan, untuk yang mudah, rumus yang lebih mudah yaitu kiri dikurangi dengan kanan. Berarti 2650 dikurang dengan 3358. Maka hasilnya min 708 dengan satuan kilojoule berdasarkan dengan soal yang ada. Inilah besarnya entalpi reaksi. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai energi ikatan. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada latihan soal untuk mengevaluasi diri kalian, apakah kalian telah mengerti dengan yang Ibu jelaskan tadi. Di mana di sini ada latihan soal. Yang pertama, jika diketahui data energi ikatan, di mana H dengan H jumlah 432 kJ, H dengan F jumlahnya 565 kJ, F dengan F ini 154 dengan satuan kilojoule. Nah, ditanya hitunglah besaran entalpi reaksi, di mana reaksinya H2 ditambah F2 menghasilkan 2HF. Nah, ini gambarannya, di mana gambarnya kita masukkan di sini ada H dengan H, cara menggambarnya. F2, cara menggambarnya itu F, ikatan F dengan F menghasilkan di sini ada 2HF. Tinggal kita tulis 2 dikalikan dengan ikatan H dengan F. Nah, tinggal kalian lihat baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan, adakah yang sama? Jika tidak, berarti kalian tinggal masukkan
seluruh ikatannya. Jumlah-jumlahnya kalian masukkan. Nah, setelah kalian mendapatkan hasil dari ikatannya sebelah kiri maupun sebelah kanan, selanjutnya kalian masukkan rumus delta H sama dengan kiri dikurangi dengan kanan. Nah, maka kalian mendapatkan besaran entalpi reaksinya. Selanjutnya, untuk latihan yang nomor 2, jika diketahui data energi ikatan, C dengan H berjumlah 413 kJ, C rangkap O berjumlah 745 kJ, dan O rangkap O berjumlah 465, O dengan H berjumlah 467 kJ. Dimana di sini ditanyakan, hitunglah entalpi reaksi, di mana reaksinya C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Nah, untuk cara menggambarnya di sini ada C3 berarti ada 3C, H8 berarti ada 8H di sekitaran C3. Ditambah dengan 5O2. Cara menulisnya 5 dikalikan dengan O rangkap O. Jadi kan udah dijelaskan ya kenapa O itu selalu rangkap 2, karena O ini harus stabil, maka dia selalu rangkap 2. Selanjutnya menghasilkan 3CO2, maka nulisnya 3 dikalikan O rangkap C rangkap O. Ditambah 4H2O berarti 4 dikali H2 dan 1O, berarti ada 1O yang dikelilingi oleh 2H, seperti itu. Nah, nanti tinggal kalian coret mana yang sama ataupun yang beda, terus kalian masukkan seluruh ikatannya. Setelah kalian jumlahkan, baru kalian masukkan rumus delta H sama dengan kiri dikurangi kanan, barulah kalian akan mendapatkan hasil entalpi reaksi dari reaksi C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Nah, kita lanjutkan untuk latihan soal yang ketiga. Jika diketahui data energi ikatan C rangkap C 614 kJ, C dengan C jumlahnya 347 kJ, H dengan H itu 432 kJ, C dengan H itu 413 kJ. Yang ditanyakan, hitunglah besarnya entalpi reaksi pada reaksi C3H6 ditambah H2 menghasilkan C3H8. Nah, dimana diketahui bahwa C3H6 ini disebut dengan alkena, sedangkan C3H8 itu alkana. Maka dia yang karena dia alkena, maka ada yang rangkap 2, sedangkan alkana itu rangkap tunggal, maka nanti tidak ada yang rangkap 2. Nah, kita buktikan pada gambar, dimana sini ada C3H6, berarti ada 3C dan ada 6H yang mengelilingi C3. Karena dia alkena, maka di sini ada salah satu yang rangkapnya 2. Ditambah dengan H2, berarti H dengan H menghasilkan C3H8. Ada 3C dan ada 8 yang mengelilingi C3. Berarti karena dia alkana, sehingga dia hanya rangkapnya tunggal atau hanya rangkap 1. Tidak seperti yang sebelah kiri, dimana dia karena dia alkena, maka ada yang rangkapnya 2. Nah, setelah kalian mengetahui gambarnya, kalian lihat apakah ada yang sama dan kalian coret. Jika tidak ada yang sama, berarti kalian harus menghitung seluruh ikatannya, baru kalian bisa menghitung delta H-nya. Dimana untuk rumus delta H tadi, delta H sama dengan kiri dikurangi kanan, itu adalah rumus yang mudahnya. Itulah tadi pembelajaran kita pada minggu ini tentang penentuan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar dan energi ikatan. Semoga kalian memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan.
Semoga bermanfaat dan kalian dapat mengerjakan latihan soalnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.